perpisahan baik untuk Yen. Bagaimana dengan Taeyong? Tahunya membeku. Taeyong tak mempercaya ini. Yen bahkan suaranya ikut bergetar. Ini seperti tersambar petir yang bolong. Menurut Taeyong terlalu tiba-tiba. Aku tak tahu harus seperti apa lagi, Taeyong. Hatiku sakit jika saja kau ada di posisiku. Mungkin kau akan merasakannya juga. Ini lebih-lebih dari yang namanya pengkhianatan. Yen menarik napasnya dalam-dalam. Dadanya terasa sesak berlebihan. Sudah, jangan dilanjutkan. Bukan maksud Taeyong lari dari masalahnya yang mungkin bisa saja membuat Taeyong terpojokkan. Hanya saja Taeyong tidak ingin membuat Yen semakin terluka. Harusnya kau jujur saja, karena Yen sudah kecewa. Yen tidak mau memberi satu harapan yang akan membuatnya kembali merasakan kekecewaan. Aku ingin pulang, aku rasa ini cukup jelas. Yen bangkit, refleks Taeyong pun ikut berdiri. Yen, maafkan aku. Tangan Yen dicekal, tidak kencang tapi tetap membuat Yen tidak bisa beranjak. Yen menatap Taeyong dengan penuh luka. Jika saja memaafkan semudah itu, kau bermain di belakangku, mungkin kau akan lebih mudah memaafkanmu. Sayangnya, aku terlanjur kecewa padamu. Yen pergi, meninggal Taeyong sendiri. Untung saja keadaan kafe tak ramai oleh pengunjung yang akan menjadi pusat perhatian. Aku menyesal. Seperti pada kenyataannya, kesalahan di masa lalu mempersulit urusan di masa depan. Jimin memutar badannya menghadap jendela besar yang menampakkan padatnya jalanan. Cuaca sedikit mendung, sepertinya sebentar lagi rintik hujan akan membasahi bumi. Minggu lalu Taeyong datang menjelaskan semuanya. Tidak ada yang terlewat satupun, sampai anaknya meninggal pun Jimin tahu Taeyong yang menjelaskannya semua. Masih menjadi misteri, bukan berarti Jimin ingin mengurusi urusan orang lain. Hanya saja Jimin belum meluruskan semuanya. Siapa tahu dia bisa membantu melerai benang kusut antara Taeyong dan kedua adiknya. Pak, Yen berjalan mendekat Jimin menaruh cangkir kopinya di atas meja kerja. Kau datang. Yen langsung memeluk debu jangkung Jimin, menenggelamkan kepalanya di dada sang kakak sambil mengangguk. Kau habis dari mana? Kenapa tak memberitahuku jika ingin kesini? Kau bisa menyebutmu? Karena Jimin membalas pelukan Yen. Tangan besar Jimin membelai lembut suara hitam Yen. Sesekali kecupan di atas puncak kepala Yen. Jimin beritahu. Kau merindukanmu apa? Adalah kalimat tersirat untuk menutupi seluruh lukanya. Benarkah? Karena Jimin tak percaya, dia membuat jarak, melepaskan rangkuannya. Tangan besarnya memegang bahu Yen. Jangan lupakan mata besar Jimin yang memicing tajam ke arah Yen. Jimin meminta sebuah pengakuan. Tidak usah buru-buru, tidak ada yang meminta minumanmu. Nyatanya Jongkok belum menyerah. Dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk Hara. Terima kasih, karena dari tadi yang mereka lakukan hanya bicara dengan ringan. Hara minta tolong pada Jongkok untuk mengambilkan air putihnya.
Kapan kau keluar dari rumah sakit? Sambil mengupas kulit apel, Jongkok bertanya pada Hara. Besok pagi aku sudah diperbolehkan pulang. Hara menerima potongan apel yang sudah dibersihkan kulitnya oleh Jongkok tadi. Taeyong akan menjemputmu, gerakan Hara terhenti. Taeyong, dia baru ingat di mana dia sekarang. Telah sepertinya Taeyong sibuk menahan rasa sakit yang tiba-tiba saja datang. Hara mengatupkan rahang Irap. Taeyong duduk di lantai dingin kamarnya dengan keadaan lampu yang mati. Taeyong terus merencanakan nama Yen. Dia bahkan lupa jika Hara mungkin akan menunggunya di rumah sakit. Taeyong, suara dari pintu terbuka mengubah tensi Taeyong. Dari lantai membrannya yang dingin, dia masih menatap lurus ke arah sana. Ternyata ya, itu Sehun. Sehun menyalakan saklar lampu yang terletak di dekat pintu. Sehun sedikit meringis melihat keadaan Taeyong yang seperti ini. Kacau, balkon menyeruak, dan jangan lupakan keadaan kamar yang berantakan. Karena tidak ada jawaban, Sehun berjalan masuk kamar Taeyong lebih dalam. Taeyong tertawa eksotis. Yen memang sedang merayu padaku. Bahkan dia membenci diriku. Sehun bisa melihatku jelas, kurat, sedih. Taeyong, maka dari itu jangan membuat Yenoni semakin marah besar padamu. Jangan. Tangan Sehun menggapai lengan Taeyong supaya Taeyong ingin berdiri duduk di atas ranjang. Sepertinya lebih baik daripada harus duduk di lantai yang dingin. Belum sempat Sehun membawa Taeyong duduk di atas ranjang, tangannya sudah ditepis secara pelan oleh Taeyong. Barulah aku bisa mengurusi diriku sendiri. Dengan langkahnya yang sempoyongan, Taeyong pergi meninggalkan Sehun. Dia lebih memilih masuk ke kamar mandi guna mengurus dirinya sendiri. Sebelum benar-benar pergi, sekali lagi saya menatap sendu pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Jika yang dikatakan Yenoni adalah rasa benci dan marah padamu, itu semua bohongnya. Tanya Yenoni hanya kecewa padamu. Tolong jangan seperti ini. Sampai pada hari itu Jimin buruk pun semakin nyata. Yang memintaku untuk memberikannya padamu. Jimin datang dengan amplop coklat di tangannya. Yang terdiam melihat amplop coklat itu yang kini sudah berada di atas meja kerjanya. Yang bilang kalau segera menandatangani berkasnya. Sesaat Jimin tak bersuara. Dia kasihan melihat Taeyong. Tentu saja, bagaimanapun Taeyong temannya, sahabatnya. Tapi di sini Yen menjadi prioritas utamanya. Bukan bermaksud memihak salah satu. Hanya saja bukannya sudah jelas mana yang harus didukung. Walaupun jalan perceraian bukanlah solusi terbaik menurut kata sendiri yang sedang hamil. Kau tidak ingat? Bukan maksud menyindir. Jimin hanya mengingatkan bahwa ketidakdatangan Yen bukanlah hal yang disengaja. Yen sudah mulai dijaga dengan ketat. Karena setiap wanita itu pergi, berarti Yen membawa pergi nyawa lain dalam rahimnya. Dan itu tidak baik untuk pergi jauh.
Taeyong tertegun. Dia lupa dengan fakta bahwa Yen tidak boleh terlalu kelelahan. Benar kata Taeyong, Yen sedang hamil. Itu berarti Yen harus menjaganya. Nanti akan aku pikirkan, biar aku yang akan memberikan amplop ini pada Yen nanti. Aku tahu ini semua memang pantas untukku. Taeyong tidak akan membela dirinya. Memang ini salahnya, memang ini jalan hidupnya. Jika saja dia tidak terjebak dalam dua hati yang sama dalamnya, dia tidak akan merasakan seperti ini. Yen masih akan tetap menjadi istrinya tanpa ada yang terluka. Memang semua salahnya. Aku suka dengan pikiranmu yang sudah kembali normal. Jimin menepuk bahu Taeyong pelan, sedikit meremas guna memberi sedikit kekuatan untuk sahabatnya. Percayalah, ia tidak benar-benar marah padamu. Jimin enggan meninggalkan Taeyong dengan sejuta penyesalannya. Ini sangat berat, Yen. Aku tidak sanggup. Yen tersenyum. Dia membayangkan bagaimana senangnya saat mengurus kedua bayi sekaligus memandikannya, memberinya asupan nutrisi, sampai menyanyikan lagu pengantar tidur untuk sang buah hati. Suara ketukan pintu membuyarkan aktivitas Yen dengan calon bayinya. Dia berjalan mendekati pintu kamar, melihat siapa gerangan yang mengganggu aktivitasnya. Maaf Nona, ada telepon untuk Anda. Ternyata yang mengetuk pintunya adalah asisten rumah tangga yang Jimin sewa jasanya. Bagaimana bisa jika cobaan yang 1 bulan belum selesai, kini sudah datang cobaan yang selanjutnya. Tapi bukannya Tuhan memberi cobaan itu karena diri kita mampu. Yen berjalan dengan sisa tenaganya dengan dibantu Jimin dan Seon yang sedikit merasakan kekuatan untuk berjalan. Nona, are you okay? Seon menatap khawatir Yen. Okay, terus Seon resmi. Jimin tidak bisa berkata banyak. Tanpa bertanya pun, Jimin tahu Yen dalam keadaan tidak baik. Sebentar lagi kita akan check-in. Berdoalah semoga tidak ada halangan apapun. Aku lihat cuaca cukup mendukung. Tuan Park dan Nyonya Park mengalami kecelakaan mobil. Kebetulan saat itu mereka baru saja ingin pulang ke negaranya. Tuan Park dan Nyonya Park habis berlibur di Inggris. Memang dasarnya Tuan Park berdarah campuran Inggris dan Korea. Mereka ingin mendatangi makam orang tuanya yang dikemumikan di sana. Namun saat selesai akan kembali ke Korea, dalam perjalanan menuju bandara mereka mengalami kecelakaan. Belum diketahui secara persis karena Yen pun langsung menjatuhkan ponselnya tadi. Yen terdiam. Di sampingnya ada Seon yang merangkul pundaknya. Sesekali tangannya mengusap lembut bahu. Yen berharap sedikit kekuatan tersalurkan lewat usapannya. Tatapannya kosong. Kenapa ayahnya tega meninggalkannya seperti ini? Yen, sudah selesai, ayo kita pulang. Jimin menyadarkan Yen dari terdiamannya. Yen mendongak wajah kakaknya yang dia lihat. Aku masih ingin di sini, mohon. Yen matanya kembali berkaca-kaca, siap untuk menjatuhkan cairannya.
Langit sudah mulai mendung, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Lebih baik kita sekarang pulang, besok kita datang lagi, bujuk Jimin. Nona, ayo, kau pun butuh istirahat. Taeyong bukannya tidak mengetahui kabar mertuanya meninggal, dia ingin pergi ke sana. Setidaknya dia harus beri penghormatan terakhir untuk mertuanya. Tapi bagaimana bisa dia pergi jika ada tanggung jawab lain di sini? Dia tak bisa pergi karena Hara sama sedihnya. Dia pun ingin datang melihat orang tuanya. Walaupun masa hidup ayahnya, hubungan Hara dengan orang tuanya tidak baik, bukan berarti Hara benar-benar membenci ayahnya sendiri. Itu tidak mungkin. Ingatkan bahwa kandungan Hara lemah. Hara dan Ian tidak sama. Jika Ian tidak banyak pandangan, maka Hara memiliki banyak pandangan. Taeyong pun melarang. Dia tak ingin mengambil risiko besar untuk calon anaknya. Walaupun Ian sudah lebih dulu berada di sana, Taeyong pun sama mengkhawatirkan istrinya. Ian sedang ambil anaknya jika perlu ditekankan. Kalau tidurlah, ini sudah pukul 2 dini. Menutupi kesalahannya, Taeyong menekan diri. Rasanya dia ingin ditenggelamkan sejak ke dalam sungai. Maafkan aku, Hara. Maafkan aku, Ian.